Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firdaulia Sani dari kelas 12 IPS 4 SMA Negeri 32 Jakarta. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia tentu mendapat respon beragam dari dunia internasional. Ada negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia dan ada juga negara yang menolak kemerdekaan Indonesia. Negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia antara lain Mesir, India, Australia, Palestina, dan Vatikan. Sedangkan negara yang menolak kemerdekaan Indonesia adalah Belanda. Pertama-tama, kita akan membahas negara-negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Yang pertama yaitu respon Mesir. Indonesia harus memenuhi syarat berdirinya suatu negara, yaitu adanya wilayah, rakyat, pemerintahan, dan pengakuan dari negara lain. Alasan Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia adalah adanya persamaan agama. Mesir yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam merasa perlu membantu Indonesia karena mayoritas masyarakat Indonesia juga beragama Islam. Perasaan senasib karena pernah dijajah juga merupakan latar belakang Mesir mendukung kemerdekaan Indonesia loh. Selain itu, organisasi Islam terbesar di Mesir, yaitu Ikhwanul Muslimin, memberikan kebebasan terhadap mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir untuk menulis tentang kemerdekaan Indonesia di koran-koran lokal. Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 22 Maret 1946. Posisi Mesir cukup kuat dalam Liga Arab. Maka dari itu, pada rapat Liga Arab, Mesir mendorong anggota-anggota Liga Arab mengakui kemerdekaan Indonesia berdasarkan ikatan keagamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan. Para buruh di Mesir juga melakukan pemboikotan di pelabuhan Port Said dan terusan Suez terhadap kapal-kapal Belanda. Selain itu, Mesir juga melakukan pemutusan hubungan diplomatik kepada Belanda. Selanjutnya India. Indonesia mengirim bantuan berupa beras atau yang dapat disebut dengan diplomasi beras kepada India sebanyak 500.000 ton. Bantuan tersebut diberikan lantaran India sedang mengalami krisis pada saat itu. India membalas bantuan tersebut dengan mengadakan konferensi New Delhi pada tanggal 20-25 Januari 1949 dan mengakui kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya Australia. Latar belakang Australia mendukung kemerdekaan Indonesia adalah adanya kedekatan wilayah geografis. Australia merasa Indonesia merupakan satu-satunya benteng pertahanan utara Australia. Maka dari itu, Australia mendukung Indonesia untuk mengusir Jepang dan segala ancaman yang ditakuti oleh Australia. Saat kabar kemerdekaan Indonesia sampai ke Australia, pelaut Indonesia yang bernama Tuk Liwon menyebarkan berita tersebut ke seluruh pelabuhan di Australia. Hal ini membuat para buruh melakukan aksi mogok kerja dan memboikot kapal Belanda agar tetap berada di Australia. Hal ini mendapat dukungan dari organisasi Partai Komunis Australia dan Serikat Pelaut Australia dengan mengeluarkan kebijakan larangan hitam, yaitu aksi boikot terhadap Black Armada. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1945 sampai 1949. Australia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan aksi Belanda di Indonesia. Lalu, PBB membentuk KTN atau Komisi Tiga Negara untuk menyelesaikan masalah ini. Australia menjadi wakil Indonesia dalam proses perundingan KTN. Selanjutnya, Palestina. Palestina yang diwakili oleh Syekh Muhammad Amin Al-Husaini dan Mufti pada tanggal 6 September 1944 menyiarkan ucapan selamat ke seluruh dunia Islam melalui Radio Berlin. Hal tersebut bertepatan dengan pengakuan Jepang atas kemerdekaan Indonesia. Dan yang terakhir adalah Vatikan. Vatikan merupakan negara Eropa pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia karena Indonesia dan Vatikan memiliki prinsip yang sama, yaitu mendukung terciptanya perdamaian dunia. Vatikan juga merupakan negara yang memiliki pengaruh besar dalam bidang politik dunia, khususnya negara sekutu, yaitu Amerika dan Inggris. Yang kedua, negara yang menolak kemerdekaan Indonesia. Negara yang menolak kemerdekaan Indonesia adalah Belanda. Bahkan, Belanda melakukan aksi perebutan kembali wilayah Indonesia melalui agresi militer 1 pada tahun 1974 dan agresi militer 2 pada tahun 1948. Banyaknya serangan yang dilakukan Belanda menghasilkan banyak perundingan, seperti Perjanjian Linggarjati pada tahun 1946, Perjanjian Renville 1948, Perjanjian Royan 1949, hingga Konferensi Meja Bundar 1949.
Belanda baru mengakui kemerdekaan Indonesia berkat resolusi konferensi meja bundar. Meskipun begitu, hasil KMB membagi wilayah Indonesia ke bentuk federasi atau Republik Indonesia Serikat. Belanda menganggap kemerdekaan Indonesia baru terjadi pada tanggal 27 Agustus 1949, yaitu ketika penyerahan kedaulatan ditandatangani di Istana Dam, Amsterdam. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat, dan bila ada kesalahan kata maupun tulisan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.